Nyanyian Musa. Pasanglah telingamu, hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan merenai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan di atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Berlaku busuk terhadap dia mereka yang bukan lagi anak-anaknya, yang merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana. Bukankah Ia Bapamu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Devosi Ulangan pasal yang ke-32. Baru saja kita membaca dari ayat 1 sampai 52, berisi nyanyian Musa dan juga bagaimana akhir hidup Musa. Ya, memungkinkan Musa mati di sana, memungkinkan juga Musa itu diangkat seperti Henok dan Elia. Ya, ada yang menafsirkan bahwa Musa itu terangkat seperti Henok dan juga Elia. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam teks yang kita baca tadi, ya, kembali diingatkan bahwa Tuhan itu menentukan satu bangsa untuk dipilih, dan bangsa itu diminta untuk hidup dalam ketaatan. Walaupun dalam kenyataannya Musa pun dalam nyanyiannya ya menyampaikan bagaimana keadaan Israel yang sesungguhnya. Mereka telah memberontak pada Tuhan, ya. Mereka telah banyak mengikuti penyembahan-penyembahan bangsa-bangsa lain, dan itu menyakiti hati Tuhan. Ya, berkali-kali Tuhan mengatakan sakit hatiku. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau orang sudah dipilih dan diberikan satu kepercayaan, tetapi yang diberi kepercayaan itu melakukan tindakan yang tidak diinginkan, ya tentunya sakit hati, betul nggak? Orang yang terdekat, ya kalau Israel juga seringkali digambarkan sebagai pasangan, dalam arti juga kita gereja Tuhan disebut mempelai, ya, laki-laki dan perempuan, mempelai laki-laki Yesus dan mempelai perempuan gerejanya, ya, seperti pasangan suami istri sudah mengikat janji, tetapi dia misalnya hidup dengan orang lain yang bukan suaminya, atau dalam bahasa umumnya bukan mukrimnya. Pasti satu pasangan yang mengikatkan diri dalam janji pernikahan akan sakit hati melihat pasangannya dalam arti selingkuh, ya, seperti itu. Nah, berkali-kali Tuhan juga menjelaskan bahwa Tuhan sakit hati, ya, murkanya menyala-nyala. Mereka membangkitkan cemburu dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Ya, memang betul pada akhirnya Israel diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka bersorak-sorak, Israel yang selama ini selalu disertai oleh Tuhan dan mendatangkan kemenangan, tapi tidak ada kekuatan apa-apa. Seperti pembuangan mereka ke Babilonia, ya. Itu kan berturut-turut, dari Babilonia, kemudian Media Persia, ganti lagi Yunani, ganti lagi Romawi, ya, sampai di zaman Yesus. Bertubi-tubi mereka dibuang. Tapi tetap ada Israel yang setia. Karena Tuhan itu setia, tetap ada orang Israel yang setia berpegang pada perjanjian itu. Tuhan itu setia, ya, walaupun dia sudah membuang umatnya dan menyerahkan kepada bangsa-bangsa kafir, ya,
tetapi dia tetap setia kepada umat pilihannya. Dia tidak berpaling kepada bangsa lain. Bangsa lain seolah-olah dibela oleh Tuhan, tetapi untuk mendisiplin umatnya. Hatinya tidak kepada yang lain, tetap kepada umatnya. Betapa luar biasanya Tuhan ya. Tapi kalau kita perhatikan, tetap ada Israel yang setia. Di pembuangan pun ya, sampai ada dicatat Israel yang setia seperti Daniel, ada tokoh Esther juga ya. Kemudian teman-teman Daniel, Hananya, Misael, Azaria, dan juga tokoh-tokoh yang tentunya menjadi bagaimana Tuhan untuk menyatakan kerajaannya di tengah perbudakan mereka, atau mereka tidak punya kekuatan politik ya. Tapi Tuhan tetap setia kepada janjinya. Nah, kita perhatikan di sini, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi aku yang hidup selama-lamanya, apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat dan tanganku memegang penghukuman, aku akan membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah, dan pedangku akan memakan daging, darah orang-orang yang mati, tertikam, dan orang-orang yang tertawan dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang. Bersorak-sorailah hai bangsa-bangsa karena umatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan setia kepada umatnya, sebab Ia membalaskan darah hamba-hambanya, Ia membalas dendam kepada lawannya, dan mengadakan pendamaian bagi tanah umatnya. Bagaimana Tuhan tetap mengasihi umatnya dan ingin supaya umatnya itu berbalik. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, tentunya Tuhan yang sama yang disembah oleh Yakub ya, yang disembah oleh Israel, Tuhan yang sama juga sakit hati kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan tapi hidup kita, kelakuan kita tidak seturut dengan kehendaknya. Ya. Mari kita belajar jangan membuat sakit hati Tuhan yang telah memilih kita. Tuhan yang telah menebus kita orang berdosa dan mengangkat menjadi anak-anaknya. Sekarang tuh umatnya itu hanya gereja. Ya, tidak ada umat Allah yang lain. Maka mesti kita mengalami penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang dicurahkan hanya kepada umatnya. Supaya apa? Melalui umatnya ini banyak orang-orang yang lain pun mereka boleh melihat kuasa Tuhan dan tentunya percaya kepada Tuhan yang benar. Itu tujuannya. Seperti Tuhan memilih bangsa Israel supaya bangsa-bangsa lain melihat dahsyatnya Tuhan yang disembah Israel dan turut menyembah Tuhan dari Israel. Demikian juga kita sebagai umat Tuhan yang hidup dalam perjanjian baru. Sama tugasnya, yakni hidup seturut dengan kehendaknya, hidup dalam ketaatan. Maka penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dan kita pun boleh jadi berkat bagi orang lain. Tuhan mengajarkan jangan kita takut terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan kita takut terhadap orang-orang yang menentang Tuhan. Di sini dikatakan bahwa murka Tuhan akan menantang semua musuh-musuhnya. Orang-orang yang telah menyakiti hamba-hambanya, menyakiti umatnya, Tuhan sendiri yang menjadi pembelanya. Amin. Ya, jadi kita mesti bangga bahwa diri kita adalah umat Tuhan, tetapi juga kebanggaan itu jangan kemudian lepas begitu saja. Aku bangga jadi umat Tuhan tanpa ada bukti yang menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan. Bukti yang mesti kita wujud nyatakan adalah kita hidup seturut dengan kehendak dan firman-Nya. Itulah satu-satunya bukti yang kita bisa tunjukkan, ya, walaupun orang tidak melihat, tetapi kita mau tunjukkan itu kepada Tuhan, maka kita ingin supaya hati Tuhan senang. Jadi tujuan hidup kita itu bukan untuk menyakiti hati Tuhan. Sebaliknya kata menyakiti itu apa? Menyenangkan. Ya.
Kelakuan Israel yang menyembah Allah lain membuat Tuhan sakit hati. Ya, sekarang mungkin kita berkata, "Oh, saya tidak menyembah Allah lain." Tapi kata Tuhan Yesus, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau condong hatimu bukan kepada Allah, kalau ketertarikan hatimu bukan kepada Allah, tetapi kepada yang lain, apapun itu, hartakah, ya, manusiakah, kalau anak muda mungkin pacarkah, ya, atau hal-hal yang lain yang bukan Tuhan, sesungguhnya kamu sudah berpaling kepada yang lain. Sama seperti Israel menyakiti hati Tuhan, demikian juga kita sudah menyakiti hati Tuhan. Maka kita kalau menyadari akan hal itu, Tuhan mengajarkan supaya kita bertobat, tidak lagi menduakan Tuhan. Sebab dalam kitab suci mengatakan Tuhan tidak ingin kita mendua hati. Hanya kepada Tuhan saja kita memuji menyembah, kita terus belajar dan bertekun mencari kehendaknya. Bukan saja belajar dan bertekun mencari kehendaknya, tetapi kita melaksanakannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.